Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Undang Rosyidin MPD dan Bapak Dr. Trijomo MSc serta rekan-rekan Magister Pendidikan IPA sekalian. Perkenalkan, nama saya Fatimia Emiati. Saya akan memaparkan materi mengenai konsep evaluasi dan asesmen. Sebelum mengetahui apa itu evaluasi dan asesmen, tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering membuat suatu kegiatan yang menggunakan prinsip mengukur, menilai, dan juga evaluasi. Proses pembelajaran itu tidak terlepas dari kegiatan evaluasi. Nah, apakah evaluasi dan asesmen itu? Pada dasarnya, pengukuran, penilaian, evaluasi, dan tes merupakan istilah yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada fokus dan ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu pengukuran. Menurut bahasa Inggris, pengukuran atau measurement yang artinya kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Pengukuran ini bisa diartikan sebagai proses untuk memasangkan fakta-fakta atau suatu objek dengan fakta-fakta tertentu. Nah, pengukuran menurut beberapa ahli yaitu yang pertama menurut Ari Kunto, pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran. Pengukuran dapat juga diartikan sebagai sebuah proses atau aktivitas untuk menentukan kuantitas. Sedangkan menurut Gronlund and Lin tahun 1985, measurement is the process of obtaining a numerical description of the degree to which an individual process a particular characteristic. It answers the question how much. Jadi dapat menjawab pertanyaan seberapa banyak. Sedangkan dalam buku Rosyidin tahun 2017, pengukuran diartikan sebagai pemberian angka pada status atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang lain, hal atau objek yang tertentu menurut aturan dan formulasi yang jelas. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka pengukuran adalah sesuatu yang dapat atau kegiatan yang dapat menentukan fakta kuantitatif dengan membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran yang dapat dijadikan tolak ukur. Nah, sedangkan pengukuran dalam pendidikan atau pembelajaran merupakan suatu prosedur penerapan angka atau simbol terhadap atribut suatu objek atau kegiatan maupun kejadian sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Yang kedua yaitu pengertian penilaian atau assessment. Apakah penilaian itu? Penilaian diartikan sebagai proses untuk menentukan nilai suatu objek menggunakan ukuran atau kriteria. Nah, sedangkan menurut beberapa ahli, penilaian yaitu menurut Ari Kunto tahun 2010 menilai adalah kegiatan mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan baik. Penilaian bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Sedangkan menurut Gronlund and Lin tahun 1985, penilaian adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Rosyidin tahun 2017, penilaian atau assessment adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau pencapaian kompetensi atau kemampuan peserta didik tersebut. Penilaian merupakan proses penentuan kualitas suatu objek dengan membandingkan antara hasil-hasil ukur dengan standar penilaian tertentu. Sedangkan penilaian dalam pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan peserta didik tersebut. Sedangkan penilaian atau asesmen dalam pembelajaran dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada assessment of learning atau penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Pada assessment of learning, proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi di akhir tahun atau akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan tersebut.
Nah, setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksud untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Nah, contoh dari assessment of learning yaitu ujian nasional, ujian sekolah atau madrasah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif yang merupakan assessment of learning atau penilaian hasil belajar. Yang kedua yaitu assessment per learning atau proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses mengajar. Assessment for learning digunakan itu dengan cara pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik dengan cara memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Dan assessment for learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performansi dalam memfasilitasi peserta didik tersebut. Adapun contoh dari assessment for learning yaitu bentuk penilaian formatif, misalnya tugas, presentasi, proyek, dan juga termasuk kuis. Dan yang ketiga yaitu assessment as learning, pembelajaran penilaian sebagai pembelajaran, yaitu fungsinya hampir mirip dengan assessment for learning, tetapi perbedaannya pada assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaiannya. Nah, penilaiannya ini contohnya yaitu ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam menentukan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian, sehingga mereka dapat mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal dan pembelajaran yang bermakna. Dalam sistem evaluasi hasil belajar, penilaian atau assessment ini merupakan langkah lanjutan yang dilakukan setelah pengukuran. Informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya dideskripsikan dan ditafsirkan. Dengan demikian, penilaian berdasarkan assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan juga berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria-kriteria dan pertimbangan tertentu. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan proses pemberian makna atau penetapan kualitas pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Adapun evaluasi menurut beberapa ahli yaitu yang pertama menurut Jali dan Puji tahun 2008, evaluasi diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Sedangkan menurut Arifin, evaluasi merupakan suatu proses untuk menggambarkan peserta didik dan menimbangnya dari segi nilai, arti, dan evaluasi juga selalu berkaitan dengan nilai dan arti. Sedangkan menurut Eko Putro, tahun 2012, proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat atau menyusun keputusan. Sedangkan ruang lingkup evaluasi yaitu mencakup yang pertama ada evaluasi pembelajaran. Pada evaluasi pembelajaran ini, suatu proses kegiatan evaluasi hanya terbatas pada ruang lingkup kelas atau dalam konteks proses belajar mengajar. Sedangkan evaluasi program yaitu memiliki cakupan yang cukup luas, yaitu evaluasi ini biasanya bertujuan untuk menyegarkan sebuah program yang telah dicanangkan atau dirancang oleh sekolah. Sedangkan yang ketiga yaitu evaluasi sistem. Evaluasi sistem itu memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan evaluasi pembelajaran dan juga evaluasi program. Evaluasi sistem ini dilakukan untuk menilai apakah sistem yang sudah digunakan berlangsung dengan efektif atau tidak. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi pembelajaran menurut Soekardi tahun 2008. Keberadaan evaluasi wajib untuk dilakukan oleh setiap guru.
Adapun tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan juga objektif tentang suatu program. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program. Adapun tujuan yang pertama yaitu menilai ketercapaian tujuan yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu untuk mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Jadi tidak hanya untuk mengukur tes saja. Yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana apa yang telah diketahui siswa atau apa yang sudah diperoleh siswa pada proses pembelajaran. Yang keempat yaitu untuk memotivasi belajar siswa. Jadi evaluasi ini juga dapat digunakan untuk memotivasi siswa belajar ke depannya. Dan yang kelima yaitu menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling, yaitu dan yang keenam yaitu untuk menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Sedangkan secara garis besar, tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik. Setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, tujuan umum dari evaluasi dari pendidikan yaitu untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan atau tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikulumnya dan juga setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Jadi tujuan umum yang kedua dari evaluasi ini yaitu untuk mengukur dan juga untuk menilai sampai di manakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan dan telah digunakan oleh pendidik serta kegiatan belajar yang telah dilaksanakan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu secara psikologis. Secara psikologis yaitu kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan dapat disoroti dari dua bidang. Yang pertama bagi peserta didik dan juga yang kedua bagi pendidik. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas dan status dirinya masing-masing di tengah-tengah kelas atau misalnya kelompok pembelajaran. Dengan demikian, setelah dilakukan evaluasi, diharapkan siswa akan mengetahui apakah dirinya termasuk siswa yang berkemampuan tinggi, berkemampuan rata-rata, ataukah berkemampuan rendah. Sedangkan bagi pendidik, evaluasi akan memberikan kepastian atau ketetapan hati kepada pendidik tersebut sejauh manakah kiranya usaha yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran itu telah membawa hasil sehingga secara psikologis atau pegangan batin yang pasti menentukan langkah-langkah apa sajakah yang akan dapat dilakukan oleh pendidik ke depannya. Yang kedua yaitu secara didaktik. Yaitu yang pertama bagi peserta didik secara didaktik, evaluasi pendidikan khususnya di sini evaluasi hasil belajar akan dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik. Sedangkan yang kedua yaitu bagi pendidik ada 5 fungsi, yaitu yang pertama fungsi diagnostik. Pada fungsi diagnostik yaitu untuk memeriksa atau dengan bahasa lain mencari penyebab terjadinya mengapa suatu masalah hal itu dapat terjadi. Sedangkan yang kedua yaitu fungsi penempatan. Pada fungsi penempatan ini yaitu dapat menempatkan peserta didik menurut kelompoknya masing-masing untuk memberikan informasi yang sangat berguna. Misalnya, penempatan ke kelas khusus sesuai dengan bakat, apakah siswa tersebut lebih menonjol dalam bidang seni, ataukah sains, atau bahkan agama. Sedangkan yang ketiga itu fungsi selektif. Evaluasi dalam fungsi ini yaitu memilih individu yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang dimana memberikan bahan yang penting untuk memilih dan menetapkan status peserta didik, misalnya memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya. Sedangkan yang keempat yaitu fungsi bimbingan, yaitu pendidik memungkinkan untuk dapat memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para siswa atau peserta didik guna memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan
keluar bagi peserta didik yang memang memerlukannya. Dan yang kelima yaitu fungsi instruksional. Pada fungsi ini, evaluasi berfungsi sebagai alat pengukur keberhasilan yang melakukan perbandingan antara tujuan instruksional khusus dan juga dengan masing-masing mata pelajaran dan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu fungsi secara administrasi, itu ada 3. Yang pertama memberikan laporan, di mana memberikan laporan dengan evaluasi dapat disusun dan disediakan laporan mengenai kemajuan dan perkembangan belajar siswa. Dan yang kedua yaitu memberikan bahan-bahan dan keterangan data, di mana setiap keputusan pendidikan harus didasarkan kepada data yang lengkap dan juga akurat, di mana di sini biasanya diperoleh dari hasil pembelajaran. Yang ketiga itu memberikan gambaran. Memberikan gambaran yaitu memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran siswa. Selanjutnya itu prinsip evaluasi. Beberapa prinsip utama untuk menunjang efektivitas evaluasi, yaitu yang pertama, guru harus adil dan objektif. Dalam melakukan evaluasi, guru wajib memiliki sifat adil dan objektif terhadap siswa. Jadi guru tidak boleh membeda-bedakan siswa. Yang kedua yaitu komprehensif atau menyeluruh. Evaluasi yang baik harus dilakukan secara menyeluruh pada 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dan yang ketiga kontinuitas. Proses pembelajaran dilakukan secara terus-menerus dan sama halnya dengan evaluasi. Evaluasi juga harus dilakukan secara terus-menerus. Yang keempat yaitu kooperatif, yaitu evaluasi akan berjalan dengan baik apabila guru mampu melakukan proses kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Yang kelima yaitu praktis. Evaluasi harus praktis dan tidak boleh membebankan pihak tertentu. Yang keenam yaitu follow up atau tindak lanjut. Hasil evaluasi pembelajaran harus ditindaklanjuti dengan aksi yang nyata. Selanjutnya itu syarat evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi harus valid, di mana evaluasi harus dapat dibuktikan kebenarannya. Dan selanjutnya yaitu harus membedakan. Evaluasi harus dapat membedakan peserta didik satu dan juga peserta didik lainnya. Yang ketiga yaitu andal. Evaluasi harus andal atau bisa dipercaya sebagai salah satu alat yang untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Sedangkan yang keempat yaitu harus sesuai dengan norma atau aturan-aturan yang berlaku di sistem hukum atau masyarakat. Yang kelima yaitu harus objektif, di mana evaluasi harus benar apa adanya, tidak boleh direkayasa. Yang keenam yaitu harus fair atau adil, tidak boleh membedakan siswa satu dengan yang lainnya berdasarkan latar belakang ataupun kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya yaitu harus seimbang. Jadi evaluasi harus seimbang antara proses pembelajaran, tes, bagaimana cara mengukur dan juga hasil pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu harus praktis, yaitu tidak memberatkan, harus hemat waktu, hemat biaya, bahkan dapat atau mudah digunakan. Selanjutnya yaitu karakteristik evaluasi. Yang pertama yaitu memiliki implikasi tidak langsung terhadap siswa yang dievaluasi, di mana hal ini terjadi misalnya seorang guru melakukan penilaian terhadap kemampuan yang tidak tampak dari siswa. Dan yang kedua yaitu lebih bersifat tidak lengkap, di mana dikarenakan evaluasi dilakukan secara kontinu, maka hanya merupakan sebagian dari fenomena saja. Dan yang ketiga yaitu harus mempunyai sifat kebermaknaan yang relatif, yaitu hasil penilaian sesuai dengan tolak ukur yang digunakan oleh guru. Adapun tahapan evaluasi yang pertama yaitu menentukan tujuan, di mana tujuan evaluasi hasil belajar yaitu contohnya untuk mengetahui capaian penguasaan kompetisi oleh setiap siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang disusun oleh guru mata pelajaran. Kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa tersebut mencakup kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Yang kedua yaitu menentukan rencana evaluasi. Rencana evaluasi hasil belajar berwujud kisi-kisi, yaitu matriks yang menggambarkan keterkaitan antara behavior objektif, kemampuan yang menjadi sasaran pembelajaran, dan juga antara course content atau materi sajian yang disajikan ke siswa. Dan yang ketiga yaitu penyusunan instrumen evaluasi, di mana instrumen evaluasi hasil belajar
Untuk memperoleh informasi deskriptif atau informasi judgmental dapat berwujud tes ataupun non-tes. Dan yang ketiga yaitu pengumpulan data atau informasi. Pada tahap pengumpulan data atau informasi ini, bentuknya itu pelaksanaan testing atau penggunaan instrumen evaluasi harus dilaksanakan secara objektif dan juga terbuka agar diperoleh informasi yang sahih dan juga dapat dipercaya sehingga dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Pengumpulan data dan informasi ini dapat dilaksanakan pada setiap akhir pelaksanaan pembelajaran untuk materi sajian berkenaan dengan satu kompetensi dasar dan maksud guru atau siswa dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh. Tahap yang kelima yaitu tahap analisis dan interpretasi. Pada tahap ini, analisis berwujud deskripsi hasil evaluasi yang berkenaan dengan hasil belajar siswa, yaitu penguasaan kompetensi, sedangkan interpretasi ini merupakan penafsiran terhadap deskripsi hasil analisis belajar siswa. Analisis dan interpretasi ini nantinya didahului dengan langkah skorsing sebagai tahapan penentuan awal dan capaian penugasan kompetensi oleh setiap siswa. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian. Tujuan penilaian yaitu keeping track, checking up, finding out, and summing up. Yang pertama yaitu keeping up. Pada keeping up, untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, guru harus mengumpulkan data dan juga informasi dalam kurun waktu yang tertentu melalui berbagai jenis atau teknik penilaian yang untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu checking up. Pada checking up ini, guru akan mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan juga kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran tersebut. Dengan kata lain, pada tahap checking up, guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui bagaimana dari materi yang telah dikuasai peserta didik dan juga bagian mana materi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga itu finding out. Pada finding out itu untuk mencari, menemukan, dan juga mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif atau solusi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima yaitu penilaian untuk summing up. Summing up yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Biasanya hasil penyimpulan ini dapat digunakan untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu fungsi penilaian atau assessment. Yang pertama yaitu ada yang namanya fungsi formatif. Pada fungsi formatif ini, untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan juga mengadakan program remedial bagi peserta didik. Yang kedua itu sebagai fungsi sumatif, di mana fungsi sumatif ini untuk menentukan nilai atau angka atau kemajuan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Dan juga sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas dan juga penentuan lulus tidaknya peserta didik. Yang ketiga yaitu penilaian berfungsi sebagai diagnostik atau alat yang digunakan dalam penilaian ini, maka hasilnya dapat mengetahui kelemahan dari peserta didik tersebut. Jadi dengan mengadakan penilaian atau assessment, sebenarnya guru itu melakukan diagnostik kepada siswa tentang kebaikannya atau kelemahannya dalam materi-materi tertentu. Yang keempat yaitu penilaian berfungsi sebagai penempatan. Di sini untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa tersebut dapat ditempatkan dan juga disinilah penilaian ini digunakan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama maka akan berada pada kelompok yang sama. Yang kelima yaitu penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Jadi penilaian dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil telah diterapkan. Yang terakhir yaitu kedudukan pengukuran penilaian dan evaluasi. Dilihat dari komponennya yaitu pertama berdasarkan pelaksanaannya, penilaian dapat dilakukan sebelum, saat, dan juga akhir pembelajaran sehingga dapat terus bergulir tanpa henti atau kontinuitas, sedangkan evaluasi dilakukan saat atau akhir pembelajaran.
Yang kedua, berdasarkan kontennya atau instrumen alat yang digunakan. Yang pertama, penilaian didasarkan kepada masalah dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa, sedangkan evaluasi didasarkan pada materi yang telah diberikan. Dan yang terakhir, berdasarkan tujuannya, penilaian yaitu untuk melihat kondisi siswa saat ini, baik kemampuan, kesulitan, maupun kebutuhan belajarnya. Sedangkan evaluasi yaitu didasarkan pada untuk mengukur seberapa jauh materi yang telah diberikan dapat diserap atau dikuasai oleh siswa. Seperti yang dilihat pada skema berikut, evaluasi merupakan suatu proses untuk mengambil keputusan, di mana dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, dan baik menggunakan tes maupun non-tes. Sedangkan menilai adalah kegiatan mengukur, mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran yang membandingkan dan tidak sampai ke taraf pengambilan keputusan. Proses pembelajaran dan evaluasi merupakan dua hal yang memiliki hubungan yang istimewa. To teaching without testing is unthinkable. Jadi mengajar tanpa melakukan tes adalah tidak masuk akal. Jadi pengukuran, penilaian, evaluasi itu masih berada dalam satu kedudukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.